Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Usakina. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep pusat studi dakwah di era digital. Di tengah dinamika zaman yang terus berkembang, dakwah sebagai salah satu pilar penting dalam penyebaran ajaran Islam, menghadapi tantangan dan peluang baru. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengubah cara kita berinteraksi dalam berdakwah. Di sini pentingnya peran pusat studi dakwah yang tidak hanya berfokus pada penyampaian pesan agama, tetapi juga pada kajian mendalam mengenai metode, media, dan strategi dakwah yang efektif di era modern. Melalui pendekatan ini, kita akan menelusuri lebih dalam tentang apa itu pusat studi dakwah, fungsinya, dan bagaimana lembaga ini berperan dalam memajukan dakwah secara berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan zaman. Yang pertama yaitu pengertian pusat studi dakwah. Pusat studi dakwah adalah sebuah unit atau lembaga yang biasanya berada di bawah naungan perguruan tinggi atau institusi pendidikan Islam. Fokus utama lembaga ini adalah untuk melakukan penelitian, kajian, pengembangan, dan pelatihan di bidang dakwah, yang dalam konteks Islam berarti penyebaran, ajaran, dan pengamalan ajaran agama kepada masyarakat. Dalam hal ini, pusat studi dakwah merujuk pada kajian dan pengembangan ilmu dakwah, bukan pusat studi secara umum atau dakwah sebagai entitas terpisah. Berikut penjelasan rinci mengenai pusat studi dakwah. Yang pertama, pengertian pusat studi dakwah. Pusat studi dakwah adalah sebuah lembaga atau wadah yang secara khusus berfokus pada pengembangan ilmu dakwah melalui penelitian, pendidikan, dan pelatihan untuk menghasilkan dakwah yang kompeten, relevan dengan tantangan zaman. Yang kedua, yaitu tujuan pusat studi dakwah. Tujuan dari pusat studi dakwah adalah memperdalam dan mengembangkan pemahaman serta praktik dakwah Islam secara ilmiah dan strategis. Pusat ini berfokus pada upaya penelitian dan kajian terkait metode, strategi, dan tantangan dakwah dalam konteks modern. Selain itu, pusat studi dakwah juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para dai dalam menyampaikan pesan Islam yang relevan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat saat ini, serta mendorong penyebaran nilai-nilai Islam yang sesuai dengan tantangan zaman seperti globalisasi dan perkembangan teknologi. Untuk mendalami dan mengembangkan cara-cara penyampaian dakwah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, tantangan sosial, dan perkembangan zaman termasuk dengan penggunaan teknologi dan media. Yang ketiga, yaitu kajian dan penelitian pusat studi dakwah. Kajian dan penelitian yang dilakukan oleh pusat studi dakwah umumnya mencakup berbagai aspek yang terkait dengan penyebaran ajaran Islam dan peran dakwah dalam masyarakat. Beberapa fokus kajian dan penelitian yang sering dilakukan antara lain, yang pertama yaitu metode dakwah. Studi ini mengeksplorasi berbagai pendekatan dan teknik dakwah yang efektif di berbagai konteks, seperti dakwah face-to-face, melalui media massa, media sosial, atau pendekatan kultural. Yang kedua, peran teknologi dalam dakwah. Penelitian ini menelaah bagaimana teknologi seperti internet dan media sosial telah mengubah cara dakwah dilakukan. Ini mencakup analisis penggunaan platform digital, aplikasi dakwah, dan ceramah online. Yang ketiga, dakwah di masyarakat. Multikultural.
Studi ini meneliti tantangan dan peluang dakwah di masyarakat yang beragama, baik dari segi budaya, etis, maupun agama. Fokusnya adalah pada pendekatan inklusif dan toleransi. Yang keempat, psikologi dan komunikasi dalam dakwah. Penelitian ini mengkaji aspek psikologis dari audiens dakwah dan bagaimana pendekatan komunikasi yang tepat dalam mempengaruhi efektivitas pesan dakwah. Yang kelima adalah dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Fokusnya pada bagaimana dakwah dapat berkontribusi pada pemberdayaan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat, seperti dalam isu pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan. Yang keenam, dakwah dan pendidikan. Kajian ini meneliti bagaimana dakwah dapat diintegrasikan dengan pendidikan formal maupun non-formal, termasuk dalam kurikulum pesantren, sekolah, dan lembaga pendidikan umum. Yang ketujuh, yaitu sejarah dan pemikiran dakwah. Melacak perkembangan dakwah dari masa ke masa, termasuk bagaimana peran ulama, organisasi Islam, dan institusi keagamaan dalam penyebaran Islam di berbagai wilayah. Yang kedelapan, dakwah di tengah tantangan global. Penelitian ini mencakup kajian tantangan global seperti sekularisasi, radikalisme, Islamofobia, dan bagaimana dakwah bisa meresponnya secara efektif. Yang kesembilan, etika dan akhlak dalam dakwah. Studi ini memfokus pada pentingnya penyampaian dakwah yang berbasis pada akhlak yang mulia dan etika yang baik, sehingga dakwah tidak hanya menyampaikan pesan agama, tetapi juga menginspirasi perubahan perilaku yang positif. Pusat studi dakwah biasanya bekerja sama dengan universitas, lembaga keagamaan, dan organisasi dakwah lainnya untuk menghasilkan rekomendasi yang relevan bagi praktisi dakwah dan pembuat kebijakan. Yang keempat, itu fungsi dan peran pusat studi dakwah. Yang pertama, penelitian dan pengembangan metode dakwah. Dakwah, penjelasan pusat studi dakwah. Melakukan riset untuk memahami dan mengembangkan metode-metode dakwah yang efektif dan relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Ini mencakup evaluasi terhadap metode yang ada dan inovasi untuk menyesuaikan dengan perkembangan sosial, budaya, dan teknologi. Tujuannya adalah untuk memastikan dakwah dilakukan dengan cara yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan audiens yang beragam. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan bagi para dai. Pusat ini menyediakan berbagai program pendidikan dan pelatihan untuk para dai, guna memperkuat kemampuan mereka dalam menyampaikan pesan Islam. Pelatihan ini mencakup aspek-aspek seperti komunikasi, pemahaman agama, keterampilan praktis, dan pengetahuan tentang isu-isu kontemporer. Dengan pendidikan yang baik, para dai diharapkan lebih efektif dalam berdakwah dan menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Yang ketiga, konsultasi dan bimbingan terkait strategi dakwah. Pusat Studi Dakwah menawarkan layanan konsultasi dan bimbingan kepada individu atau organisasi yang membutuhkan panduan dalam merancang dan melaksanakan strategi dakwah. Ini melibatkan bantuan dalam merancang rencana dakwah yang sesuai dengan tujuan dan konteks spesifik, serta memberikan saran tentang pendekatan yang efektif untuk mencapai audiens yang diinginkan. Yang kelima, manfaat pusat studi dakwah bagi masyarakat. Ada beberapa penjelasan mengenai manfaat pusat studi dakwah bagi masyarakat. Yang pertama yaitu memberikan wawasan baru kepada masyarakat tentang Islam. Pusat studi dakwah berfungsi sebagai pusat informasi dan pendidikan yang mendalam tentang Islam. Dengan mengadakan seminar, kursus,
dan diskusi, pusat ini membantu masyarakat memahami berbagai aspek ajaran Islam, sejarah, dan praktik keagamaan yang mungkin belum dikenal sebelumnya. Ini membantu masyarakat mengatasi kebingungan atau kesalahpahaman mengenai agama Islam. Yang kedua, meningkatkan pemahaman agama yang moderat dan inklusif. Salah satu tujuan utama Pusat Studi Dakwah adalah mempromosikan pemahaman Islam yang moderat dan inklusif. Pusat ini mendorong interpretasi ajaran Islam yang sesuai dengan prinsip toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Dengan cara ini, mereka membantu mengurangi ekstremisme dan konflik, serta mendorong kehidupan berdampingan yang harmonis di masyarakat. Yang ketiga, menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan nilai-nilai spiritual. Pusat Studi Dakwah mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Melalui berbagai program dan kegiatan, pusat ini membantu individu memahami dan menerapkan nilai-nilai seperti kejujuran, kepedulian, dan kesederhanaan dalam interaksi sosial dan tindakan sehari-hari. Ini berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik, beretika, dan berakhlak yang baik. Keenam, tantangan yang dihadapi Pusat Studi Dakwah. Ada beberapa tantangan yang biasa dihadapi oleh lembaga Pusat Studi Dakwah. Yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya dan dana. Pusat Studi Dakwah seringkali menghadapi kendala dalam hal pembiayaan dan keterbatasan sumber daya manusia. Kurangnya dana untuk mendukung operasional dan program-program dakwah dapat menghambat efektivitas dan jangkauan kegiatan dakwah. Sumber daya yang terbatas juga mempengaruhi kemampuan Pusat Studi Dakwah dalam menyediakan materi-materi dakwah yang berkualitas, melakukan penelitian, serta melibatkan pakar atau tenaga ahli. Kedua, tantangan dalam menghadapi perubahan teknologi dan tren sosial. Perkembangan teknologi yang pesat membawa perubahan besar dalam masyarakat berkomunikasi dan mengakses informasi. Pusat Studi Dakwah harus mampu memanfaatkan teknologi seperti media sosial, aplikasi, dan platform digital lainnya untuk menyampaikan pesan dakwah. Tantangan ini juga mencakup bagaimana dakwah dapat tetap relevan di tengah tren sosial yang dinamis dan seringkali tidak sejalan dengan nilai-nilai agama. Yang ketiga, kebutuhan adaptasi terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan esensi ajaran agama. Seiring perubahan zaman, masyarakat mengalami pergeseran cara berpikir, gaya hidup, dan kebutuhan. Pusat Studi Dakwah perlu menyesuaikan pendekatan dan metode dakwah agar bisa diterima oleh generasi yang lebih muda dan kontekstual dengan realitas sosial saat ini. Namun, tantangan utamanya adalah bagaimana tetap menjaga esensi dan integritas ajaran agama agar tidak tergerus oleh modernisasi, sambil tetap memberikan solusi yang relevan dengan institusi terkini. Ketiga, tantangan ini perlu dikelola dengan baik agar Pusat Studi Dakwah dapat terus efektif dalam penyebaran nilai-nilai agama secara luas dan kontekstual. Yang terakhir, strategi dakwah di era modern. Strategi dakwah di era modern adalah pendekatan dan metode yang dirancang untuk menyampaikan pesan Islam secara efektif dan konteks masyarakat yang mengalami perubahan cepat, terutama akibat perkembangan teknologi, sosial, dan budaya. Ini mencakup penggunaan media digital, pendekatan humanis, dan penyampaian dakwah yang relevan dengan tantangan kontemporer, seperti isu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Strategi ini juga menekankan pentingnya toleransi,
inklusivitas, serta kolaborasi lintas sektor untuk menjangkau lebih banyak orang dengan cara yang menarik dan persuasif. Strategi dakwah di era modern perlu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, teknologi, dan budaya. Adapun beberapa strategi yang efektif, yaitu pertama, memanfaatkan teknologi dan media sosial. Dakwah dapat disampaikan melalui platform digital seperti YouTube, Instagram, TikTok, podcast, dan blog. Media sosial memungkinkan pesan dakwah menjangkau audiens yang lebih luas dengan format konten yang beragam seperti video, gambar, infografis, atau tulisan singkat. Yang kedua, pendekatan humanis dan persuasif, mengedepankan pendekatan yang ramah, inklusif, dan penuh empati dalam menyampaikan dakwah. Pesan dakwah yang tidak menghakimi dan bersifat dialogis lebih efektif dalam menarik perhatian dan membangun kepercayaan audiens. Ketiga, yaitu konten kontekstual dan relevan. Menyampaikan dakwah yang relevan dengan isu-isu sosial dan tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini, seperti lingkungan, kesehatan, mental, keadilan sosial, dan perdamaian. Ini membuat dakwah lebih dekat dengan realitas hidup sehari-hari. Keempat, memanfaatkan influencer dan tokoh muda. Mengajak tokoh masyarakat, influencer, atau figur publik yang memiliki pengaruh di kalangan anak muda untuk menyampaikan dakwah. Hal ini bisa membuat lebih relatable dan menarik perhatian generasi milenial dan Gen Z saat ini. Yang kelima, pendekatan kolaboratif, bekerja sama dengan lembaga pendidikan, komunikasi, organisasi, sosial, pihak lain untuk mendukung program-program dakwah ini, menciptakan sinergis dan memperluas dampak dakwah. Yang keenam, dakwah melalui perilaku, memberi contoh melalui tindakan dan perilaku sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, kerendahan hati, kepedulian sosial, dan keadilan. Dakwah yang diwujudkan melalui akhlak terpuji seringkali lebih mengena daripada sekadar kata-kata. Yang ketujuh, dakwah inklusif dan moderat. Mengedepankan dakwah yang toleran, inklusif, dan anti-ekstremisme. Dalam dunia yang semakin plural, penting untuk menyampaikan dakwah dan yang mengedepankan kerukunan antarumat beragama dan menghargai perbedaan. Kedelapan, pendidikan dakwah berbasis pengetahuan. Pendekatan yang berbasis data dan kajian ilmiah dalam menjelaskan ajaran Islam serta mendorong dialog terbuka antara dakwah dan ilmu pengetahuan modern. Dengan strategi-strategi ini, dakwah di era modern bisa lebih relevan, menarik, dan mampu menjawab tantangan zaman secara efektif. Terima kasih.